Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kusuma Wardani Nuraini dengan NIM 4111 422045 dari Universitas Negeri Semarang. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan bagaimana matriks berperan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami menjelaskan manfaatnya, kita harus tahu dulu apa itu matriks. Matriks adalah kumpulan angka yang membentuk baris atau kolom dengan dibatasi oleh tanda kurung. Gambarannya seperti ini. Terlihat sederhana tetapi memiliki pengaruh yang besar. Kita memang jarang sekali melihat manfaat matriks dengan secara langsung. Namun, matriks memiliki pengaruh yang besar juga dalam proses problem solving, pembentukan teknologi, pengolahan data, bahkan dalam bidang intelijen. Berikut adalah beberapa penerapan matriks dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang statistika. Matriks membantu mencari koefisien variabel di persamaan regresi. Sebelum itu, apa itu regresi? Regresi merupakan metode dalam ilmu statistika yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara satu variabel terikat dan satu atau lebih variabel independen. Dalam analisis regresi ini akan didapat persamaan regresi yang digunakan untuk memprediksi, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan. Peran matriks dalam persamaan regresi adalah membantu mencari nilai konstanta dan koefisien dari suatu variabel bebas. Contohnya yaitu pada regresi linear sederhana, seperti dalam matriks yang sudah tertera, ada matriks M, sigma X, dan sigma XI kuadrat. Terus ada matriks A dan B sama dengan matriks sigma Y dan sigma XI-YI. Dari matriks ini kita dapat menentukan nih A dan B. Dilakukan dengan aturan Cramer. A dan B di sini adalah koefisien regresi dari persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Contohnya yaitu pada data berikut, pada data tinggi pohon, di mana tinggi pohon itu Y, diameter batang itu X. Setelah mendapat data, kita akan olah data, menghitung nilai-nilai yang dipakai dalam matriks, seperti pada tabel berikut. Nilai-nilai yang kita cari itu ada di bagian baris paling bawah, yaitu untuk sigma Y 321, sigma X 73, sigma XY 3142, dan sigma X kuadrat itu 713. Bagaimana sih caranya atau prosesnya? Yang pertama yaitu substitusi nilai. Nilai-nilai yang ada di tabel tadi dimasukkan ke dalam rumus matriks yang pertama tadi, di mana N-nya 8, sigma X-nya 73, dan juga sigma XI kuadratnya itu 713. Lalu matriks AB, sigma Y-nya 321, sigma XY 3142. Setelah itu menggunakan aturan Cramer untuk menentukan determinan matriks sehingga A dan B dapat diperoleh. Setelah itu substitusi nilai. Nilai-nilai yang ada dalam rumus aturan Cramer ini dimasukkan masukkan nilai yang dari data tadi kepada rumus ini sehingga didapat seperti ini. Setelah itu diperoleh nilai A, ini seharusnya A kecil, nilai A, yaitu minus 493/375.
sama dengan minus 1,315. Dan untuk nilai B itu 1703 per 375 didapat 4,541. Setelah itu, substitusikan nilai A dan B yang telah didapat ke dalam persamaan regresi, yaitu Y sama dengan minus 1,315 ditambah 4,541 X. Halo, di sini. Halo, saya Asika Duri dengan NIM 411-422-012. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan matriks di bidang kimia, yaitu membantu menyeimbangkan persamaan reaksi. Implementasinya, persamaan reaksi kimia perlu disetarakan agar jumlah dan perbandingan molekul bereaksi di sebelah kiri sama dengan hasil reaksi di sebelah kanan. Perbandingan harus sama karena mengikuti hukum kekekalan massa, sehingga jumlah atom yang bereaksi harus sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Nah, untuk menyetarakan reaksi tersebut, dapat menerapkan matriks dalam menyelesaikannya. Lebih tepatnya, penggunaan operasi baris elementer atau OBE. Lalu, bagaimana kita menerapkan matriks dalam bidang kimia, yaitu persamaan reaksi kimia? Nah, pertama, kita dapat merepresentasikan persamaan reaksi kimia menjadi sistem persamaan linear. Contoh, HClO4, P4O10, CH3PO4, ditambah Cl2O7. Nah, ini kita memisalkan koefisien dari HClO4 itu A dan koefisien dari P4O10 itu B menjadi CH3PO4 itu koefisiennya C ditambah Cl2O7 koefisiennya adalah D. Nah, di sini untuk atom H di sebelah kiri itu A. Nah, di sebelah kanan atom H-nya itu 3C. Nah, untuk Cl itu atom Cl di sebelah kiri A dan atom Cl di sebelah kanan itu 2D. Lalu atom O di sebelah kanan itu 4A plus 10B dan atom O di sebelah kanan itu 4C ditambah 7D. Dan terakhir atom P di sebelah kiri 4A dan atom B di sebelah kanan itu C. Nah, di sini kita ubah persamaan di atas menjadi matriks augmentasi. Karena kita hanya butuh rasio A, B, C, D, kita set variabel D menjadi 1 untuk memudahkannya. Jadi kita bisa buat matriks menjadi seperti berikut ini. Dengan kolom pertama 1, 1, 1, 1, 4, 0. Kolom kedua 0, 0, 4, 10, 4. Kolom ketiga yaitu min 3, 0, min 4, min 1. Dan kolom keempat itu 0, 2, 7, 10. Lalu karena kita hanya mencari 3 variabel, maka dapat menghilangkan salah satu persamaan. Misal kita menghilangkan baris ketiga matriks tersebut. Jadi kita matriksnya menjadi kolom pertama yaitu 110, kolom kedua 004, kolom ketiga min 3, 0, min 1, dan kolom keempat itu 020. Lalu kita melakukan OBE pada matriks augmentasi tersebut, sehingga mendapatkan matriks echelon reduksi. Kita membuat satu suku utama pada baris pertama. Karena di sini satu utama pada baris pertama sudah 1, maka kita langsung membuat 0 pada kolom pertama di baris kedua dan ketiga. Ya, dengan baris kedua dikurangi baris ke-1 dan kita mengubah baris ketiga di kolom kedua menjadi 1 utama. Kita dengan cara R2 ditukar dengan R3. Lalu kita mengalihkan R2 tersebut dengan seperempat. Setelah itu kita membuat baris ketiga dan kolom ketiga 1 utama menjadi kita R2 R3 dibagi sepertiga.
Lalu kita membuat 0 pada kolom ketiga di baris kedua dan ke-1 dengan cara R1 ditambah 3 R3 dan R2 ditambah seperempat R3 menjadi matriks identitas. Lalu kita menemukan nilai A sama dengan 2, dan nilai B sama dengan 1/6, nilai C sama dengan 2/3, sehingga persamaan reaksi kimia menjadi 2HClO4 ditambah 1/6 P4O10 menjadi 2/3 H3PO4 plus 1 Cl2O7. Karena itu ada koefisien pecahan, kita kalikan kedua ruas dengan 6 agar tidak pecahan, sehingga didapat 12 HClO4 plus 1 P4O10 menjadi 4 H3PO4 plus 6 HCl2O7. Halo, saya Fatmawati dengan NIM 4111422017. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan matriks dalam bidang kriptografi, yaitu dengan membantu membuat pesan rahasia. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sebenarnya kriptografi. Jadi, kriptografi adalah suatu ilmu yang membahas tentang persandian. Kriptografi meliputi penentuan pesan, proses persandian, dan pembongkaran pesan sandi. Proses persandian diawali dengan menentukan aturan konversi, matriks kunci, dan juga perkalian kedua matriks tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pesan tidak bisa diketahui maknanya kecuali oleh penerima pesan tersebut. Kualifikasi keamanan suatu pesan sandi ditentukan oleh kompleksitas aturan konversi dan pemilihan matriks kunci. Akibatnya, semakin kompleks aturan konversi dan matriks kunci, maka akan menghasilkan pesan sandi yang akan lebih aman. Contoh pesannya, seorang teman mengirim pesan atau nasihat kepada Anda dalam bentuk sandi. Dia sangat mengharapkan Anda dapat membaca dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping mengirim pesan, dia juga mengikutkan perangkat atau fasilitas untuk membacanya. Pesan dan perangkat yang dikirimkan adalah sebagai berikut. 32, 31, 45, 18, 41, 32, 32, 79, 44, 47, 23, 25, 27, 12, dan 27. Lalu bagaimana kita memecahkan pesan sandi tersebut supaya agar kita dapat tahu apa sebenarnya maksud dari pesan tersebut? Pertama, kita harus menentukan dulu aturan konversinya. Jadi di sini misalkan A itu adalah 1, B adalah 2, C adalah 3, dan seterusnya sampai Z adalah 6. Dan juga ada underscore untuk memisahkan satu kata dengan kata lainnya, yaitu dimisalkan dengan 0. Nah, dan juga kita misalkan aturan konversinya adalah f x bintang sama dengan x bintang ditambah 5, mod 27 dengan x bintang adalah huruf alfabet. Contoh, misalkan FA sama dengan A ditambah 5, mod 27 menjadi F1, F1 sama dengan 1 ditambah 5, mod 27 sama dengan 6. FB sama dengan D ditambah 5, mod 27 menjadi F4, sama dengan 4 ditambah 5, mod 27, atau modulasi 27 sama dengan 9. Fx, X tambah 5, mod 27, F2 menjadi F24, sama dengan 24 ditambah 5, mod 20 sama dengan 2, dan juga seterusnya. Matriks kunci yang akan kita pakai misalkan dengan matriks A, yaitu matriks 2, 0, 1, 3, 1, 0, dan juga 1, 0, 1. Lalu bagaimana kita menyelesaikan apa yang
apa yang pesan itu maksudkan. Pertama, caranya adalah pertama tulis pesan dalam matriks P dengan mengingat ukuran A. Karena matriks A tadi kita ukurannya adalah 3 kali 3, maka ukuran P adalah 3 kali 5, yaitu data pesan dibagi 3 baris. Maka matriks P adalah seperti ini, seperti yang sudah tertera. Lalu yang kedua, menentukan matriks A inverse dengan menggunakan metode ajain, yaitu A inverse sama dengan ajain A dibagi mutlak A atau mutlak matriks A. Karena A adalah matriks seperti ini, maka dengan menggunakan perluasan matriks baris minus 1 didapat determinannya adalah A11 dikali M11 atau minor 11 dikurangi A12 dikali M12 ditambah A13 dikali M13, maka didapatkan hasilnya adalah 1. Lalu ajarin A-nya adalah seperti ini. Maka diperoleh A11 sama dengan 1, A21 sama dengan 0, hingga seterusnya menjadi A33 sama dengan 2. Maka didapat ajainnya adalah 1, 0, minus 1, minus 3, 1, 3, minus 1, 0, 2. Hingga menurut rumus diperoleh, karena rumusnya A inverse sama dengan ajain A dibagi determinan A, maka hasilnya adalah seperti ini. Lalu yang ketiga adalah kita menentukan matriks M, yaitu matriks M adalah A inverse dikalikan dengan matriks P. Matriks A inverse yang sudah kita dapat tadi dikalikan dengan matriks P yang awal tadi pas tahap pertama. Lalu didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu yang keempat, pesan M yang didapatkan pada langkah ketiga kita susun untuk membentuk deretan bilangan, yaitu 9, 6, 18, 6, 14, 5, 14, 25, 26, 5, 14, 19, 9, 6, dan 13. Lalu, langkah yang kelima pada pesan 4 dikonversikan dengan menggunakan aturan konversi yang sudah tadi kita buat. Yang pertama adalah tadi angka 9. 9 modulasi 27 sama dengan 4 tambah 5 mod 27 sama dengan 9. Karena tadi pada aturan konversi kita memisahkan X bintang adalah sebagai alfabet, maka di sini adalah 4. X bintang yang kita dapat adalah 4, maka huruf keempat yaitu D. Begitu pula dengan 6, huruf yang kita dapat adalah A, 18, huruf yang kita dapat adalah M, hingga seterusnya sampai pesan itu habis. Sehingga pesan yang didapat adalah damai underscore itu underscore indah. Jadi pesan yang dimaksud adalah damai itu indah. Saya Eva Rodiatun Ningsih dengan NIM 41114222020 akan menjelaskan penerapan matriks dalam bidang sektor perekonomian. Menganalisis ekonomi nasional dan regional. Perekonomian. Perekonomian merupakan sebuah sektor penting dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan banyak membawa dampak positif bagi suatu negara. Hal ini disebabkan karena ekonomi yang bertumbuh menyebabkan semakin banyak lapangan kerja yang dibuka, sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di suatu negara, dan ekonomi yang bertumbuh juga menyebabkan semakin banyak komoditi yang diproduksi oleh suatu negara, sehingga bisa mencukupi kebutuhan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi juga penting agar suatu negara tidak tertinggal dari negara yang lain. Pertumbuhan ekonomi yang baik meningkatkan nilai saing suatu negara di kancah internasional. Model masukan keluaran. Model ini dikembangkan oleh Wassily Leontief untuk menganalisis ekonomi nasional dan regional dengan melihat bagaimana sektor-sektor ekonomi saling berhubungan. Penerapan matriks dalam analisis sektor perekonomian Indonesia. Berikut adalah tabel masukan keluaran ekonomi Indonesia pada tahun 2011.
Pada tabel ini, keterangan nomor 1 adalah sektor pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan. Nomor 2, perminyakan dan pertambangan. Nomor 3, hotel dan restoran. Nomor 4, real estate. Nomor 5, manufaktur. Nomor 6, telekomunikasi. Produksi masing-masing sektor secara total atau dalam jutaan dolar. Nomor 1 yaitu 162.478, nomor 2 140.221, nomor 3 40.179, nomor 4 39.753, nomor 5 11.723, nomor 6 41.728. Penerapan matriks dalam analisis sektor perekonomian Indonesia. Dengan melihat dari tabel tersebut, maka pemerintah bisa mengetahui sektor mana yang jika hasil produksinya atau permintaannya berkurang, juga membawa dampak negatif bagi sektor yang lain. Jika tabel tersebut disederhanakan terhadap kedua sektor, maka menjadi seperti yang tertera di layar. Dari tabel di atas bisa dibuat matriks sebagai berikut. Matriks A 9.904 dibagi 162.478, 12 dibagi 140.221, 0, 15.488 dibagi 140.221 menghasilkan matriks dengan nilai 0,06096, 0,000086, 0,1104554. Lalu dari matriks ini dibuat menjadi matriks I min A menghasilkan 0,939044, min 0,000008, 0, 0,889546, menghasilkan matriks I min A inverse dengan nilai 1,064912, 0,000103, 0, 1,124169. Untuk melihat seberapa besar berkurangnya permintaan, maka harus dicari matriksnya dari tabel masukan keluaran. Matriks dari tabel masukan keluaran di atas menghasilkan matriks 1,0651, 0,0028, 0,0846, 0,003, 0,103, 0,001, dan seterusnya seperti yang tertera di layar. Dari matriks tersebut, terlihat bahwa berkurangnya permintaan pada sektor 1 sebanyak 1 juta dolar akan menyebabkan permintaan pada sektor 2 sebanyak 0,00004 juta dolar atau baris 2 kolom 1. Oke, perkenalkan nama saya Amelia Dian Merinda dengan NIM 4111422021. Di sini saya akan menjelaskan penerapan matriks pada bidang ekonomi dan bisnis, menganalisis ekonomi nasional dan regional. Penjelasan. Salah satu penerapan matriks dalam kehidupan adalah membantu analisis input-output baik dalam ekonomi, statistik maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi lainnya. Simbol-simbol dalam matematika ekonomi dan bisnis itu sesuai dengan variabel ekonominya. Misalnya harga itu sama dengan P atau price, biaya itu sama dengan C atau cost, kuantitas itu sama dengan Q atau quantity, tabungan itu sama dengan S atau saving. Matriks itu merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu perkembangan yang menarik dari penerapan aljabar matriks dalam bidang ekonomi dan bisnis itu adalah analisis masukan keluaran atau yang biasa disebut dengan input-output analisis. Input-output analisis ini telah diperkenalkan dan dikembangkan pertama kali pada tahun 1936 oleh Wassily Leontief dari Harvard University.
Berikut adalah penyajian menjadi bentuk matriks. Suatu data input-output dari berbagai sektor itu dikumpulkan dan ditampilkan, itu akan diperoleh tabel yang berbentuk matriks, dan tabel demikian dalam analisis input-output itu dinamakan tabel transaksi. Selanjutnya, contoh soal matriks ekonomi. Pada suatu perekonomian hipotesis sederhana, negara PKR terdapat dua jenis industri, yaitu industri A dan industri B yang terlihat pada tabel input-output berikut. Tentukan vektor output jika permintaan akhir industri A itu turun menjadi 70 dan permintaan akhir industri B itu meningkat menjadi 12. Penyelesaiannya yaitu A11 itu sama dengan 60/200 sama dengan 0,3, A12 sama dengan 64/160 sama dengan 0,4, A21 sama dengan 100/200 sama dengan 0,5, A22 sama dengan 48/160 sama dengan 0,3. Selanjutnya kita akan memperoleh matriks A sama dengan 0,3, 0,5, 0,4, 0,3. Kemudian kita cari identitas dikurangi matriks A sama dengan 1001 dikurangi 0,3, 0,5, 0,4, 0,3. Hasilnya sama dengan 0,7 min 0,5 min 0,4, 0,7. Selanjutnya kita cari determinan dari I min A sama dengan 0,7 dikali 0,7 dikurangi min 0,4 kali min 0,5 sama dengan 0,49 dikurangi 0,20, hasilnya 0,29. Kemudian kita cari adjoint dari I min A sama dengan 0,7 min dikali min 0,5 min kali min 0,4, 0,7 sama dengan 0,7, 0,5, 0,4, 0,7. Selanjutnya kita inverskan I min A sama dengan 1 per determinan I min A dikali adjoint I min A sama dengan 1 per 0,29 dikali 0,7, 0,5, 0,4, 0,7. Hasilnya sama dengan 70/29, 50/29, 40/29, dan 70/29. Selanjutnya, vektor outputnya itu sama dengan XA, XB, sama dengan inverse dari I min A dikali matriks 70, 12. Hasilnya sama dengan 5.380/29, 4.340/29, sama dengan 185,52, 149,66. Jadi itulah vektor output jika permintaan akhir industri A itu turun menjadi 70 dan permintaan akhir industri B itu meningkat menjadi 12, sama dengan XA XB sama dengan matriks 185,52, 149,66. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.